Tepuk tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus pengharapanku. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban bagiku. Yesus jawaban bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Tangan meriah, saudara. Katakan kanan kiri Tuhan kita segalanya bagi setiap kami. Ya, katakan kanan kiri saudara dan silakan duduk saudara. Ya, bersyukur pada Tuhan, terima kasih semua pelayan praise and worship karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Bersyukur pada Tuhan juga karena segala kasih karunia anugerahnya. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan, angkat tangan, tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Nah, segera saja saudara kita akan mulai belajar firman Tuhan ya dengan seri khotbah yang luar biasa saudara, faith mentality atau punya mentalitas iman saudara, seorang beriman. Hari ini kita sesi ketiga ya, belajar dengan tema speak like God speak atau berbicara seperti Tuhan berbicara. Artinya firman Tuhan ini sedang mengajak kepada setiap kita, kalau kita berbicara, kita mengatakan seperti yang Tuhan itu katakan saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Sejak saudara dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, kalau saudara bisa petik firman Tuhan ini dengan benar, saudara akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kalau saudara bisa perhatikan, sebetulnya perkataan kita itu punya dampak yang sangat besar, yang seringkali kita tidak menyadari. Kadang-kadang kita asal berkata saja, tapi kalau kita bisa membangun perkataan kita, saudara akan lihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu melimpah secara luar biasa sekali saudara. Lah, pertama kita akan belajar dengan tema, atau seperti tema kita, berbicara dalam bahasanya Allah, dalam bahasanya Tuhan saudara. Lah, jangan hanya dengan bahasa kita, karena ya seringkali kita ya saudara terlalu biasa dengan bahasa kita manusia. Dulu sebelum kita bertobat, dulu sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita punya bahasa manusia. Bahkan seringkali kita punya bahasa duniawi. Nah, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang percaya. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan, saudara. Kadang-kadang cara berbicara kita masih seperti duniawi. Masih seperti hidup lama. Enggak mencerminkan kelahiran baru. Enggak mencerminkan seorang yang beriman. Enggak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Perkataan kita ini ya kadang-kadang enggak pas saudara. Ya, jadi kita harus perhatikan saudara, ya jenis bahasa apa yang harusnya kita katakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya saudara. Kita coba akan uji diri, kita teliti bahasa kita yang kita ucapkan itu bahasa iman atau masih bahasa yang lama, bahasa yang penuh dengan ketakutan, bahasa yang penuh dengan khawatir, bahasa yang penuh dengan kepahitan, atau bahasa yang kotor, bahasa duniawi saudara. Setelah kita ikut Tuhan, kita menjadi orang percaya saudara, kita harus mulai belajar yang menggunakan bahasa iman, bahasa Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Gunakan, mulai belajar saudara dengan bahasa baru, bahasa iman, dan itu akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya akan bacakan dulu Yoel pasal 3 ayat 10b. Yoel pasal 3 ayat 10b. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, saudara, aku ini apa? Aku ini apa saudara? Aku ini apa saudara? Pahlawan. Saya ulangi sekali lagi, ini firman Tuhan.
Yoel ini bicara tentang akhir zaman. Sekarang kita sedang masuk akhir zaman, saudara. Oh, firman Tuhan, ya 2 minggu, 1-2 minggu bicara tentang Yoel, saudara. Sekarang disampaikan juga pada akhir zaman, apalagi zaman seperti ini, saudara. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini apa, saudara? Aku ini apa, saudara? Pahlawan. Saya akan katakan kepada setiap saudara, bagi saudara sedang mengalami masalah, tantangan, baik itu tentang sakit penyakit, baik itu tentang studi saudara, baik itu tentang pekerjaan saudara, baik itu tentang keuangan saudara, baik itu tentang pelayanan saudara, dalam keadaan apapun, bahkan saat saudara sudah tidak berdaya, saudara, bahkan saudara sudah nggak mungkin bisa melakukan menurut saudara, biarlah saudara berkata, aku ini pahlawan, aku ini pahlawan. Beda sekali dengan bahasa dunia. Orang kalau sedang menghadapi tantangan yang berat, sudah memang nggak bisa mengatasi, sudah tidak berdaya. Bahasanya senantiasa bahasa putus asa. Bahasanya senantiasa bahasa yang negatif. Bahasanya senantiasa bahasa yang lemah sekali. Tapi hari ini Tuhan sedang mengajari kita. Firman Tuhan sedang mengajari setiap kita. Saat kita tidak berdaya saja, biarlah kita tetap berkata, aku ini pahlawan. Tadi pujiannya bagus sekali, yalah, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal, segala satunya untuk kita. Maka biarlah yang lemah berkata apa? Aku kuat. Kalau ada di antara saudara di sini yang tadi tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Tapi kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang lemah berkata, aku kuat. Jangan ngomong aku lemes, makin lemes, ya lebih lemes lagi, makin lemes saudara. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah yang miskin berkata apa? Lah, saudara yang merasa miskin, saudara merasa gak punya modal, saudara merasa dilahirkan dalam keluarga yang miskin, gak punya dana. Hari ini firman Tuhan sedang mengajar saudara pada saya. Saudara berkata, aku kaya. Biarlah yang miskin berkata apa? Aku kaya. Biarlah yang tidak berdaya berkata apa? Aku pahlawan yang tidak berdaya. Biarlah yang susah berkata apa? Aku senang, saudara. Biarlah yang sakit berkata apa? Aku sembuh, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa. Hari ini Tuhan sedang mengajar kita, ngatur mulut kita, perkataan kita. Saudara percaya, ada satu yang luar biasa yang seringkali kita tidak perhatikan tentang perkataan kita. Kita sudah banyak dengarlah, saudara. Ada kuasa yang luar biasa di dalam perkataan kita. Ada kuasa yang luar biasa sekali, saudara. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Salah satunya ada kuasa dalam perkataan Allah, ada kuasa dalam sabda Allah, ada kuasa dalam perkataan kita, saudara. Pengkhotbah pasal 18 ayat 20 sampai 21. Pengkhotbah 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil apa? Mulutnya. Jadi perut kita kenyang atau lapar, itu akan sangat ditentukan oleh hasil apa? Mulut kita. Mulut kita bisa membuat kelaparan, kekurangan. Mulut kita, perkataan kita, lidah kita bisa membuat kita kelimpahan, buat kita kenyang. Ditentukan oleh hasil apa, saudara? Lidah kita, saudara, itu satu yang luar biasa. Bibir kita, saudara, itu satu yang luar biasa. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya, perkataannya. Bahkan ayat 21, mati, saudara, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hubungan dalam rumah tangga saudara, mati atau hubungan dalam rumah tangga saudara, komunikasinya jadi hidup juga sangat ditentukan oleh lidah kita, oleh mulut kita, oleh perkataan kita. Punya dampak yang luar biasa sekali, saudara. Oh, studi saudara, pekerjaan saudara, keuangan saudara, hidup atau mati sangat juga dipengaruhi oleh lidah kita, dipengaruhi oleh mulut kita, dipengaruhi oleh tutur kata kita, saudara. Pelayanan saudara, hidup atau mati, kelompok saya saudara, hidup atau mati,
sangat ditentukan oleh mulut, saudara. Iya, dari hasil perkataan kita ada dampak, ada pengaruh yang luar biasa antara hidup dan mati dengan perkataan kita. Dan itu satu yang luar biasa. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau ya sakit dibawa ke dokter, saudara. Lalu seringkali saya disuruh lidahnya dikeluarkan gitu, saudara. Dokternya lihat lidah saya, lalu dokternya lihat lidah saya bisa tahu ada penyakit apa enggak, sakit apa enggak, betul ya? Ya dokter ya, kenapa kok dilihat lidahnya itu? Kenapa ini? Ini dokterku, kenapa kok dilihat lidahnya? Dari lidahnya bisa ketahuan ada enggak penyakit apa, betul enggak, saudara? Lah sama seperti itu, saudara. Ada kita ini, hidup kita, rumah tangga kita, saudara, termasuk pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, saudara, itu bisa dilihat dari lidah kita. Lidah kita itu benar atau tidak, diagnosa dari lidah kita, ngomongnya seperti ini, nanti bisa maju atau tidak, sangat-sangat dipengaruhi, saudara. Lah saya ajak kita belajar, saudara, mengatur perkataan kita. Kita sudah anak Tuhan, belajarlah perkataan seperti yang Tuhan katakan. Jangan berkata seperti dunia berkata. Kita sudah menjadi orang beriman, orang percaya. Perkataan kita harus perkataan iman. Jangan perkataan yang negatif, jangan perkataan yang mencela, jangan perkataan yang tidak baik, saudara. Membangun perkataan kita, karena sekali lagi itu punya dampak yang luar biasa sekali. Bisa menentukan perut kita kenyang atau tidak. Bisa menentukan rumah tangga kita pecah atau tetap bersatu. Oh, bisa menentukan studi kita, pekerjaan kita, keuangan kita, sukses atau gagal. Bisa menentukan pelayanan kita, sukses atau gagal. Bisa menentukan kita jadi orang yang disukai oleh Tuhan atau tidak. Juga sangat dipengaruhi oleh perkataan kita. Saya bacakan lagi, saya tambah, saudara, dalam Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini Tuhan yang berkata, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya, saudara perhatikan, seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, ini luar biasa. Tuhan yang berkata, seperti yang kau katakan di hadapanku, itu yang aku katakan padamu. Oh, luar biasa sekali. Kalau kita berkata pada Tuhan, Tuhan tidak adil, kita akan mengalami hal yang banyak ketidakadilan. Kita mengatakan tidak baik terus di hadapan Tuhan, hal yang tidak baik itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berkata yang baik, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 29, di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ini semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara perhatikan, Tuhan sampai ngomong, sebetulnya aku sudah janji, sudah sumpah, bukan hanya janji, sudah sumpah. Tapi karena kamu terus berkata seperti itu, akhirnya seperti yang kau katakan. Ceritanya, saudara, waktu mereka sudah hampir masuk Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai saat itu, saudara. Semua 12 pengintai masuk tanah perjanjian, lihat tanah perjanjian, makan minum di sana bersama-sama, bawa beberapa buah bersama-sama. Yang 10 orang berkata yang negatif. Memang tanah itu luar biasa, tapi di situ ada raksasa. Kita tidak mungkin masuk tanah perjanjian.
Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah bersumpah, Tuhan sudah sediakan untuk di diam mereka. Mereka tidak berkata seperti yang Tuhan katakan. Mereka berkata beda. Kita tidak akan masuk. Kita tidak mungkin masuk. Nekat masuk pun akan diinjak seperti cacing saja. Karena mereka yang tinggal di situ raksasa-raksasa. Akhirnya Tuhan berkata, seperti yang kau katakan itu akan terjadi dalam hidupmu. Hanya beda apa? Yosua dan Kaleb. Saat itu Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang mengenapi janji. Kita tidak akan mati, tidak akan diinjak oleh raksasa. Kita akan masuk, kita akan telan raksasa itu. Sebab Tuhan yang berjanji akan menyertai kita. Sebab Tuhan yang berjanji ahlinya mengalahkan raksasa. Ada kuasa, ada hal yang luar biasa di dalam perkataan, saudara. Nah, itu satu yang luar biasa. Maka hari ini sekali lagi saya ajak setiap saudara belajar berkata seperti yang Tuhan katakan. Jangan ada yang membuat saudara terus ngomong, aku orang yang tidak berguna, aku orang yang tidak berarti, aku tidak ada gunanya. Karena Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, saudara. Engkau sakit berani berkata sembuh. Kenapa? Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, kena kutuk sakit penyakit untuk mendatangkan kesembuhan. Seperti pujian tadi, karena dia sudah rela disakiti, maka dia menyediakan kesembuhan. Maka kita bisa disembuhkan. Kita jangan ngomong terus makin parah, jangan ngomong mati, tapi kita berkata hidup. Sebab Tuhan yang sudah menyembuhkannya, dia yang sudah, saudara yang ngalami apapun lah dalam keuangan, dalam kekurangan, terus jangan ngomong, jangan metrekkan, saudara. Kekurangan itu, saudara, harus robah kekurangan itu dengan perkataan. Sebab dia sudah rela tanggung kutuk kemiskinan, kutuk kekurangan di atas kayu salib, supaya kutuk kemiskinan lenyap dalam hidupku, supaya aku bisa hidup diberkati untuk jadi berkat. Sebab Tuhan sudah takdirkan aku untuk jadi berkat. Berkata seperti yang Tuhan berkata. Jangan berkata menurut pikiran kita sendiri. Katakan seperti yang Tuhan katakan. Ya memang, dulu dalam kutuk, tapi Tuhan sudah tanggung kutuk. Tuhan sudah berikan anugerah. Aku orang yang diberkati untuk jadi berkat. Maka pasti aku bisa dapat kelimpahan. Pasti aku bisa dapat, saudara, menjadi berkat di dalam Tuhan. Jangan ngomong terus, aku lemah, aku kalah. Firman Tuhan sudah berkata, kamu bisa jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Jangan kena godaan sedikit sudah merasa lemah. Aku kalau digoda pas kalah. Jangan berkata seperti yang Tuhan katakan. Kamu bisa menang, karena Tuhan sudah menang. Tuhan memberikan kemenangan pada saudara. Saudara dijadikan sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Taruhlah bahasa dunia, saudara kita, saudara, di bawah bahasa iman. Memang ada masalah, tetap ada masalah, saudara. Memang sakit, tetap ada sakit. Tapi saudara, taruh bahasa iman di atas keadaan yang ada, saudara. Karena dia sudah melakukan sesuatu, karena dia sudah menanggung sesuatu, karena dia sudah menyediakan sesuatu. Kalau kita bisa berbicara bahasa iman, maka sebetulnya kita itu connect dengan Tuhan. Sehingga apa? Kuasa Tuhan bisa mengalir. Sehingga apa? Anugerah Tuhan bisa mengalir. Tapi kalau sudah Tuhan menyediakan hal yang luar biasa, saudara, kita berkata negatif, kita itu putus. Apa yang disediakan Tuhan gak bisa mengalir, karena kita berkatanya beda dengan yang dikatakan Tuhan, dengan yang disediakan Tuhan. Supaya kita bisa terima kuasa, supaya kita bisa terima mujizat, supaya kita bisa terima kasih karunia, harus berkata seperti yang Tuhan katakan. Harus mengucapkan seperti yang Tuhan ucapkan. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kasih karunia Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Saya ajak saudara koreksi aja. Lihat diri sendiri, lihat orang lain, tapi jangan untuk menghakimi. Orang yang suka mengucapkan negatif,
Semua yang negatif itu senang kumpul dalam hidupnya. Yang datang negatif, 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 negatif. Orang yang suka mengucapkan yang positif, yang suka datang juga positif, 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 positif. Itu hukum alam. Saudara lihat, orang kecewa sukanya kumpul dengan orang kecewa. Betul saudara? Itu hukumnya saudara. Tapi orang yang menyala-nyala, orang yang menyala-nyala, imannya besar, juga suka kumpul dengan orang yang menyala-nyala, orang yang rohnya besar. Itu hukum saudara. Maka sekali lagi, setelah kita bertobat, setelah kita diampuni, setelah kita berubah, diberi hak untuk menjadi anak Allah, maka perkataan kita juga harus berubah, ucapan kita harus berubah. Kita harus mencerminkan seperti anak Tuhan, kita harus mencerminkan sebagai orang yang percaya. Amin. Amin saudara. Pegang dada saudara, pegang dada saudara. Katakan seperti yang Tuhan katakan. Katakan perkataan iman. Nah, kalau saudara lakukan, saudara akan lihat hal yang luar biasa. Saudara lihat banyak orang, termasuk bangsa. Saya pernah mendengar khotbah dari pendeta Yonggi Cho yang memberi contoh tentang ini. Dulu waktu dia pertama kali belajar mulai melayani, ya lalu mengalami kemajuan, dia sempat datang ke Jepang untuk pelayanan. Nah, waktu dia sampai di Jepang, dia sempat setelah itu ya pergi untuk kalau kita itu seperti di mall gitu untuk cari makanan. Sementara mau masuk di satu restoran, ditulis saudara, sedang dalam perbaikan, sedang diperbaiki. Nah, dia mikir namanya sedang diperbaiki ya sebentar. Kalau di Korea itu begitu, ya saudara. Dia pergi jalan-jalan dulu, balik di situ lagi. Tulisannya masih sama, sedang diperbaiki atau sedang dalam perbaikan. Dia iran pergi, balik lagi tetap itu saudara. Lalu ditanya dengan jelas, oh itu maksudnya rusak. Ya, tapi bahasanya mereka enggak mau ngomong rusak, tapi sedang dalam perbaikan. Nah, di Korea dia berkata, kalau rusak ya ngomong ini rusak gitu saudara. Nah, dia lihat itu satu yang positif. Biarpun rusak, ngomongnya ini sedang perbaikan, ini sedang diperbaiki, nanti akan baik, nanti akan pulih, nanti akan jadi baik lagi saudara. Ada banyak hal yang luar biasa. Jadi saat itu dia merasa ada pelajaran juga, mengapa orang Jepang juga mengalami terobosan. Saat itu Korea belum maju saudara, mengalami satu yang luar biasa. Sebab cara berpikir, sebab cara berkata-katanya saudara adalah yang positif. Dan itu mendatangkan kegerakan, dan itu mendatangkan kemajuan, dan itu mendatangkan kasih karunia. Maka sekali lagi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, belajar berkata seperti yang Tuhan katakan. Belajar berkata dengan bahasa iman saudara. Nah yang kedua saudara, berbicaralah kepada gunungmu, bukan tentang gunungmu. Ya saya ulangi, berbicaralah kepada, kata-kata kepada saudara garis bawahi, kepada gunung masalah. Jangan tentang gunung masalah. Markus 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, saudara dengarkan, berkata kepada gunung ini, berancalah dan tercampaklah ke dalam laut, asa tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, gunung di sini berbicara tentang apa? Gunung masalah, saudara, yang menghalangi. Oh, gunung-gunung yang menindih dalam kehidupannya, yang menjadi beban yang sangat berat. Dikatakan kalau kamu berkata kepada gunung masalahmu, saudara, beranjak, asa hatimu percaya dan engkau tidak bimbang, akhirnya gunung itu akan beranjak. Artinya akhirnya akan ada kuasa yang menyingkirkan gunung-gunung masalah itu saudara. Itu luar biasa. Bukan saudara
mengatakan tentang gunung itu. Banyak orang itu keliru. Waktu ada masalah suka cerita tentang masalahnya, tentang beratnya, tentang sakitnya, tentang ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan jangan banyak berkata tentang gunungmu, tentang masalahmu, tentang sakitmu, tentang keadaan keluargamu, tentang keuanganmu. Tapi katakan kepada masalahmu, kepada. Dengan perkataan iman itu sangat beda sekali, saudara. Saudara bisa belajar saat bangsa Israel perang dengan Filistin. Maka orang Filistin keluarlah siapa? Goliat. Keluarlah siapa, saudara? Siapa, saudara? Goliat, saudara. Waktu Goliat keluar, saudara, kalau saudara perhatikan, Goliat itu tinggi besar, senjatanya luar biasa sekali. Tentara Israel baru lihat saja gemetar semua. Lalu satu dengan yang lain saling berkata tentang Goliat. Wah, besar ya. Wah, senjatanya hebat ya. Wah, raksasa ya. Wah, kita pasti kalah ya. Berkatanya tentang Goliat. Makin dikatakan makin menakutkan. Makin dikatakan makin membuat gentar. Makin dikatakan makin berat gitu, saudara. Sehingga mereka tercekam ketakutan. Sehingga mereka itu tidak berdaya. Dan akhirnya malah diintimidasi oleh Goliat. Dan akhirnya mereka justru berat. Tapi waktu Daud datang, Daud gak berkata tentang Goliat. Daud berkata kepada Goliat, kamu boleh mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak. Aku akan mendatangi engkau dengan nama semesta alam. Dia tidak berkata tentang besarnya Goliat. Dia tidak berkata tentang kehebatan Goliat. Dia tidak berkata tentang bahayanya. Wah, saudara, Goliat itu dia tidak berkata tentang, tapi dia berkata kepada Goliat untuk kalahkan Goliat karena Tuhan menyertai dia. Nah, saudara lihat akhirnya kuasa Tuhan bekerja. Akhirnya mujizat Tuhan bekerja. Yang berkata tentang Goliat, semua tentara ketakutan dan kalah dalam hidupnya. Tapi Daud yang berkata kepada masalah, dia mengalami kemenangan, dia mengalami keberhasilan, dia mengalami kuasa Allah, dia mengalami mujizat, dia mengalami kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupannya. Semua saudara bisa perhatikan Tuhan Yesuslah, dan dalam setiap pelayanannya senantiasa mengajarkan seperti itu tadi. Berkata kepada gunung, saudara. Berkata bukan tentang gunung masalah, tapi berkata kepada gunung itu, pindah. Saat dia datang ke pohon ara, saudara, dia tidak banyak bicara tentang pohon aranya, tapi dia berkata kepada pohon ara, kamu tidak menghasil buah, kamu akan kering. Dia berkata kepada, waktu dia mengucapkan, kuasa mengalir, mujizat mengalir, dan itu suatu yang luar biasa. Kalau dia ketemu dengan orang sakit berat, dia tidak berkata tentang penyakitnya, berat atau ringan. Dia tidak berkata tentang jenis penyakitnya, ini dan itu, saudara. Tapi dia berkata kepada penyakitnya itu, dengan kuasanya, pergi. Maka penyakitnya pergi. Waktu Lazarus sudah mati dikubur khotbah minggu yang lalu, dia tidak berkata tentang keadaan Lazarus yang sudah busuk. Marta berkata sudah busuk, nggak mungkin ini dan itu. Saudara, dia tidak berkata tentang keadaan Lazarus, tapi dia berkata pada Lazarus, Lazarus keluar. Maka kuasa Tuhan mengalir, maka mujizat Tuhan mengalir, dan itu satu yang luar biasa. Kita bisa lihat juga tentang Elia, saudara. Bagaimana kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa sekali. Dia berdoa, saudara, kepada langit, hujan berhenti, saudara. Maka saat dia berkata dengan iman seperti itu, saudara, maka hujan berhenti. Lalu dia berkata lagi, perintahkan turun, maka kuasa Tuhan mengalir dan akhirnya hujan juga turun. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saya ajak saudara diaplikasikan dalam kehidupan saudara. Saudara yang sakit,
uji diri. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang sakit ngomongnya tentang sakitnya. Bukan kepada sakitnya. Seringkali, wah sakitnya makin berat. Wah sakitnya makin parah. Wah katanya ini sulit. Wah ini sakit, ini keturunan. Wah dokternya berkata ini di Solo belum ada obatnya. Wah ini. Wah itu. Macam-macam saudara. Bukan berkata kepada sakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit aku perintahkan kau pergi. Karena Yesus sudah lakukan sesuatu. Karena dia sudah menanggung kutuk sakit penyakit. Maka dalam nama Tuhan Yesus pergi. Betul saudara? Dalam banyak hal kita itu terlalu sering berkata tentang masalah kita. Saudara yang jadi pemimpin kelompok sel, kalau sedang mengalami kelompok selnya nggak maju, banyak ngomongnya tentang kelompok selnya. Anggotaku sulit, dia itu sudah saya ajak ini, dia itu nggak mau dengar, ini dan macam, rumahnya jauh dan macam-macam saudara. Tentang masalahnya, tentang kekurangannya, tentang keadaannya. Hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita tidak berkata tentang, tapi kepada kelompok saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, tahun ini adalah tahun global blessing. Dalam nama Tuhan Yesus, Kairos untuk bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, hujan keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus, kelompok saya bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa datang. Orang-orang berbondong-bondong datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kelompokku berlipat ganda. Amin saudara. Betul saudara betul. Saya sering mengajar sejak dulu. Saya sendiri belajarnya di kelompok saya. Belajar melayani. Dulu saya belum bisa melayani. Mimpin doa saja nggak bisa. Belajar mimpin doa. Belajar mimpin pujian. Belajar mengembalakan. Belajar semua adalah di kelompok saya saudara. Sejak dulu. Jadi kalau saya renungkan tahun 85. Jadi sudah berapa ya? 30 tahun saya berkecimpung di kelompok saya. Saya sering berkata, salah satu orang bisa jadi pemimpin kelompok saya atau tidak, mulutnya dulu. Kalau saudara mau jadi pemimpin kelompok saya, supaya bisa dipakai oleh Tuhan, belajar ngomong, bisa. Kalau saudara terus ngomong, nggak bisa, saudara pasti nggak bisa. Bisa nggak jadi pemimpin kelompok saya? Bisa. Kalau saudara sudah ngomong nggak bisa apa, nggak bisa, aku bodoh, nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa mimpin doa, aku nggak bisa ya memimpin jadi pemimpin kelompok. Kalau saudara ngomong nggak bisa terus jadi, nggak bisa. Betul? Itu fakta kok. Saudara perhatikan, selama saudara beribadah di gereja kita, saudara saya percaya hampir saudara nggak pernah dengar saya ngomong yang negatif. Betul? Saudara ingat terus. Berapa tahun saudara di sini atau yang sudah puluhan tahun, saya nggak pernah mau ngomong negatif. Keadaan boleh negatif, tapi saya harus menggunakan perkataan kita merubah yang negatif jadi positif. Dengan apa? Perkataan. Seperti Yesus berkata, dunia dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman, ya kacau balau, ya kosong, tidak ada apa-apa. Tuhan Yesus tidak terus berkata tentang. Yesus berkata, jadilah terang. Biarlah darat dan itu dipisahkan. Jadilah binatang di darat. Jadilah binatang di udara. Jadilah binatang di air. Dia mengubah yang gelap menjadi terang. Dia mengubah yang kacau menjadi tertib. Dia mengubah yang kosong menjadi isi. Dengan apa? Kuasa perkataan. Saudara yang punya masalah rumah tangga, saya mau tanya pada saudara. Rumah tanggamu makin parah atau tidak? Tergantung mulut. Saudara mengeluh terus. Saudara ngomong, suamiku memang hidungnya belang, ya belang terus. Loh, betul kok saudara? Itu dipujekkan sendiri saudara. Betul. Biarlah yang belang sekali belang berkata bersih lah gitu saudara. Harusnya seperti itu saudara. Itu ada kuasanya. Menghapus yang belang jadi bersih. Betul enggak? Betul saudara. Ribut atau tidak terus dalam rumah tangga kita sangat pengaruh.
Sekalipun ada yang ribut, kalau kita bisa ngatur perkataan kita, ributnya jadi baik. Tapi kalau kita nggak bisa ngatur perkataan kita, ribut kecil jadi ribut besar. Ribut besar pasti kita tidak bisa mengatur perkataan kita, pecah. Ya atau ya? Sebaliknya ribut besar, kalau kita bisa ngatur perkataan kita seperti yang Tuhan katakan. Perkataan kita, perkataan iman. Perkataan kita, perkataan yang membangun. Yang besar bisa dikecilkan, yang kecil bisa dihilangkan. Tergantung apa? Ini. Betul? Tadi Tuhan aja berkata, seperti yang kau katakan. Itu aja juga sama. Tuhan berkata, jadi bagaimana dengan perkataan saudara? Seperti tadi ke dokter, dilihat dari mulut bisa tahu. Kalau saudara mengalami masalah, saudara punya sakit dalam keluarga, hubungan keluarga saudara sakit, keadaan keluarga saudara sakit, keadaan keuangan saudara sakit, keadaan pelayanan saudara sakit, coba uji lidah saudara. Mungkin ada yang enggak benar. Tapi Tuhan sedang mengajar. Berkatalah seperti yang Tuhan katakan. Berkatalah dengan perkataan iman. Percaya kepada Tuhan. Hari ini juga katakan. Jangan berkata tentang. Tapi kepada yang gelap jadi terang. Kepada yang sakit untuk jadi sembuh. Kepada yang susah untuk menjadi sukacita. Kepada yang kekurangan untuk jadi kelimpahan. Kepada yang pecah untuk bersatu. Kepada yang gagal jadi berhasil. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya senang dengan kalau saya mempelajari Rasul Paulus. Saudara perhatikan. Ada banyak perkataan-perkataan yang luar biasa. Saudara. Slogan-slogan perkataan Rasul Paulus yang luar biasa. Yang membuat hidupnya juga luar biasa. Misalnya lah. Segala sesuatu dapat ku tanggung. Dia nggak pernah ngomong nggak bisa aku tanggung. Berat aku nggak kuat. Ya nggak kuat sungguhan. Ya berat sungguhan. Ya gagal sungguhan. Dia berkata segala perkara dapat. Bukan tidak dapat. Dapat ku tanggung. Di dalam dia. Di dalam Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus dia memberi kekuatan. Di dalam Yesus dia memberi petunjuk. Di dalam Yesus dia memberi penyertaan. Di dalam Yesus dia memberi kemenangan. Di dalam Yesus dia memberi pertolongan. Di dalam Yesus dia memberi keberhasilan. Dan saudara akan lihat kasih karunia anugerah Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Saya baca Sakaria 4 ayat yang ke-7. Sakaria 4 ayat yang ke-7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Boleh ada gunung besar, tapi akan menjadi tanah rata. Dikatakan, enggak cerita gunungnya kok besar, gunungnya kok sulit. Wah, bagaimana caranya? Tidak. Di hadapan Zerubabel jadi tanah yang rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorai. Bagus sekali batu itu, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Mendatangkan kasih karunia. Mendatangkan anugerah yang luar biasa. Saya tambah satu, coba saudara perhatikan. Tuhan pernah mengajari Yeskia. Saudara masih ingat gak? Yeskia diajak pergi ke padang gurun. Untuk melihat apa? Tulang-tulang kering yang berserak-serak. Tuhan berkata, tulang-tulang kering itu adalah bangsa Israel sendiri. Karena mereka senantiasa berkata, pengharapan kami sudah kering. Kesempatan kami sudah mati. Enggak ada lagi pengharapan. Enggak ada lagi kesempatan. Saudara, enggak ada lagi. Ya, ada hal yang baik, mati. Dan seperti yang mereka katakan, mereka jadi seperti tulang kering. Keadaan seperti itu. Sangat kering dan berserak-serak. Lalu Tuhan bertanya kepada Yeskia. Yeskia, bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali?
Hari ini saya ingin mengajak saudara berpikir. Mungkin ada keadaan saudara seperti tulang kering. Kesehatan saudara seperti tulang kering. Mungkin ada keadaan rumah tangga saudara seperti tulang kering. Pengharapannya sudah nggak ada, sudah mati pengharapannya. Mungkin keadaan studi saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara sudah seperti tulang kering yang sudah mati, yang sudah terserak-serak, yang sudah tidak ada pengharapan. Mungkin ya perjuangan saudara sudah kering seperti itu. Hari ini ada pertanyaan, bisakah pengharapanmu, studi pekerjaanmu, keuanganmu, rumah tanggamu yang sudah mati, terserak seperti tulang kering, bisa dihidupkan kembali? Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Bisa enggak? Saudara khususnya yang punya masalah besar, seolah-olah sudah habis gitu saudara. Bisa enggak? Yeskiel jawab apa? Siapa yang tahu? Yeskiel enggak jawab bisa. Tuhan aku enggak tahu bisa enggak. Yeskiel saudara baca di Yeskiel itu 34 kalau salah. Aku enggak tahu, engkau yang tahu bisa dihidupkan kembali apa enggak. Nanti saudara baca. Dia berkata, Tuhan aku enggak tahu. Yang tahu adalah engkau, bisa apa enggak. Lalu Tuhan memberikan dia cara supaya tulang kering yang mati karena perkataan juga, saudara, yang negatif, yang tidak baik, jadi umat Allah, tapi perkataannya tidak seperti umat Allah. Jadi orang percaya, tapi perkataannya tidak percaya, saudara. Jadi anak Allah, tapi perkataannya tidak seperti Allah, membuat kematian. Tuhan ngajari Yeskiel. Yeskiel berkata pada tulang kering. Saudara ingat loh, saudara baca di rumah ya. Jangan berkata tentang tulang kering, tentang keadaan, tentang situasi yang mati, itu membuat mati. Berkata pada tulang kering, hai tulang kering yang berserak-serak, kumpul. Berkata pada tulang kering, perintahkan, ucapkan perkataan Tuhan, gunakan kuasa, kumpul. Maka Alkitab berkata, tiba-tiba tulang kering itu mulai bergerak, mulai kumpul, mulai nyatu. Lalu diperintahkan lagi, nubuatkan lagi, perintahkan lagi. Ya, setelah kumpul, sekarang ada urat, sekarang ada daging. Perintahkan supaya bukan tulang saja, tapi ada uratnya, tapi ada dagingnya, tapi ada kulitnya. Lalu dia perintahkan lagi, ada urat, ada daging, ada kulit. Kuasa Tuhan mulai bekerja. Tuhan kuasanya mulai bekerja. Tuhan kuasanya mulai bekerja. Akhirnya ada uratnya, ada dagingnya, ada kulitnya, tapi belum hidup, masih mayat. Tuhan berkata, katakan lagi kepada angin dari 4 penjuru, dari semua penjuru, datang, berhembus, masuk, supaya hidup. Dia bernubuat lagi, dia berkata lagi, hai angin dari segala penjuru, berhembus, supaya tulang ini hidup. Dan dia perintahkan lagi, berhembus, supaya tulang ini hidup. Maka ada kuasa mengalir lagi, dan tiba-tiba berhembus, tiba-tiba tulang yang kering, berserakan, sudah mati, tiba bangkit menjadi tentara yang besar. Hari ini Tuhan ingin setiap saudara tidak jadi tulang kering. Sekalipun sudah terlanjur jadi tulang kering, asal saudara mau merubah tutur katamu. Kalau selama saudara nggak pernah merubah tutur katamu, hidupmu nggak pernah berubah. Salah satu kita bisa berubah keadaan kita saat kita berani merubah tutur kata kita. Yang kalah berkata, ku menang. Yang sakit berkata, ku sembuh. Yang pecah berkata, kami bersatu kembali. Yang tidak ada pengharapan berkata, dalam Tuhan aku dapat pengharapan. Yang berdosa berkata, aku diampuni. Katakan, ini tahun global blessing. Yang mengalami global kerugian berkata, global blessing. Ini kairos daripada Tuhan. Gunakan perkataan. Jangan perkataan kita negatif. Tuhan itu enggak punya negatif. Tuhan hanya punya positif.
di atas kayu salib, yang negatif dipalang jadi positif. Yang negatif dihapus jadi positif. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Itu pujian tadi. Sebab dia sudah melakukan sesuatu yang besar. Sebab apa yang dia lakukan. Sehingga membuat kita berani berkata. Yang susah berkata, ku senang. Yang sakit berkata, ku sembuh. Yang kekurangan berkata, aku kaya. Diberkati untuk jadi berkat. Sekali lagi yang pecah berkata. Bangku-bangku yang kosong, kalau saudara jadi pelayan Tuhan, sudah tidak usah ribut karena salah siapa. Katakan kepada bangku-bangku yang kosong, penuh. Dalam nama Tuhan, penuh. Ini hujan pertobatan. Ini hujan keselamatan. Ini kairos daripada Tuhan. Ucapan kuasa Tuhan. Hai orang-orang dari segala penjuru, datang. Betul saudara, betul. Itu betul. Saudara uji diri. Ini kelihatannya sepele ya, mungkin saudara pernah dengar. Tapi tergantung kita ngatur mulut kita. Saudara lihatlah semua orang. Hidup matinya sangat dipengaruhi oleh ini. Keadaan saudara sekarang, saya nggak tahu. Mungkin ada yang sedang kuat, ada yang sedang lemah. Tapi kalau saudara mau teliti, ini loh. Yang sangat menentukan. Makin lemah atau pulih, itu ini. Makin sakit atau jadi sembuh, itu banyak dipengaruhi ini. Disukai Tuhan atau makin jauh dari Tuhan, dipengaruhi dari ini. Keluargamu rukun atau tidak, ini. Belajarlah berkata seperti Tuhan berkata. Jangan seperti bangsa Israel ngomong yang negatif terus mati sungguhan seperti ulang kering. Belajarlah seperti yang diajarkan Tuhan kepada Yeskiel. Rubah perkataan. Rubah yang mati jadi hidup. Rubah yang gelap jadi terang. Rubah yang pecah jadi utuh. Karena apa? Perkataan kita seperti yang Tuhan katakan. Perkataan iman. Semua bangkit berdiri. Mari datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Datang pada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berkata-kata. Saya percaya Tuhan sedang memberikan petunjuk. Saudara, buka hati saudara. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Izinkan Tuhan menguji hatimu. Izinkan Tuhan meneliti tutur katamu saudara. Apa yang ada dalam perkataanmu karena itu mengalir dari hatimu juga. Kalau hatimu pahit, perkataanmu akan pahit. Kalau hatimu khawatir, perkataanmu senantiasa khawatir. Kalau hatimu sakit, perkataanmu akan suka menyakiti orang lain, saudara. Tapi kalau hatimu penuh dengan percaya, perkataanmu adalah perkataan iman. Dan itu akan mempengaruhi keadaan saudara. Itu akan mempengaruhi rumah tangga saudara. Itu akan mengaruhi berkat saudara. Itu akan mempengaruhi engkau sukses atau gagal. Itu bahkan mempengaruhi engkau berkenan pada Tuhan atau tidak. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan. Ucapkan seperti yang Tuhan ucapkan. Kalau Tuhan sudah berkata, kamu biji mataku, katakan terima kasih. Aku biji mata Tuhan. Aku bukan orang yang tidak berguna, tapi di tangan Tuhan aku bisa berguna. Kalau Tuhan sudah berkata, aku mengampuni engkau, saudara jangan terus berkata, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Sudah terus, aku orang jahat, jangan. Saudara harus berkata apa adanya. Sebetulnya aku orang jahat, tapi bersyukur Tuhan mau mengampuni. Dia korbankan dirinya sehingga ada pengampunan, sehingga ada keselamatan. Aku mau tinggalkan dosa. Aku mau hidup yang baik jadi anaknya Tuhan. Angkat tangan saudara semua. Angkat tangan saudara semua. Ucapkan sesuatu pada Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berkata-kata. Roh Kudus berbicara pribadi dengan pribadi. Engkau yang tahu keadaan setiap kami, Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kita. Biarlah firman-Mu menjadi rema pada setiap kami yang hadir. Tuhan berkata, Tuhan kau tahu segala sesuatu yang ada dalam hati kami. Tuhan kau tahu segala sesuatu yang suka kami ucapkan. Tuhan kau maha tahu Tuhan. Kau tahu segala sesuatunya. Selidiki hati kami. Selidiki ucapan kami. Selidiki perkataan kami. Selidiki seluruh kehidupan kami Tuhan. Saudara buka hati kalau Tuhan ingatkan ada yang salah. Saudara mengaku minta ampun pada Tuhan.
Terlebih lagi Tuhan berkata, firman Tuhan saudara, uji lidah perkataan saudara. Suka mengucapkan yang dikatakan Tuhan atau yang dikatakan setan. Suka mengucapkan tentang Goliat masalah, atau suka mengucap pada Goliat untuk dikalahkan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap jemaat pada saat ini. Tuhan, Kau yang berbicara pribadi demi pribadi. Saat ini ada perkataan ilahi. Jadikan firman-Mu ini rema Tuhan. Biarlah sejak hari ini, oh Tuhan, Kau tahirkan bibir kami. Tuhan, Kau tahirkan lidah kami. Seperti Kau memberikan bara api kepada hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tahirkan, kuduskan perkataan kami Tuhan. Supaya kami punya perkataan yang Kau katakan. Supaya kami punya perkataan iman. Supaya kami punya perkataan yang kudus. Supaya kami punya perkataan yang menghibur. Supaya kami punya perkataan yang membangun. Supaya kami punya perkataan yang baik Tuhan. Oh jamah lidah kami Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa. Ubah hidup kami melalui perkataan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Hari ini Engkau sedang memberikan petunjuk yang luar biasa. Tuhan, ingatkan kami terus Tuhan, supaya bisa menguasai perkataan kami, sehingga kami bisa menguasai keadaan, merubah perkataan kami, supaya kami bisa merubah keadaan. Sebab lidah kecil, tapi pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Tuhan jamah, Tuhan jamah lidah kami. Bahkan Tuhan juga jamah setiap orang yang sakit. Oh Tuhan, ajar mulai menggunakan perkataannya. Saudara mulai gunakan perkataan saudara. Saudara sekarang mulai rubah perkataan saudara. Rubah perkataan saudara. Kalau dulu saudara berkata yang negatif untuk masalah saudara, sekarang mulai berkata seperti yang Tuhan katakan. Sekarang rubah saudara. Rubah saudara. Begitu saudara berubah, hati saudara akan berubah. Begitu saudara berubah, keadaanmu akan berubah saudara. Rubah saudara. Jangan mau perkataan negatif lagi. Katakan yang positif. Katakan yang Tuhan katakan saudara. Praktekkan firman Tuhan saat ini juga. Praktekkan saudara. Katakan, aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Aku biji matanya Tuhan. Tuhan bisa pakai hidupku. Katakan yang benar saudara. Seperti yang Tuhan katakan. Aku pahlawan. Katakan, aku pahlawan. Orala pasakara. Katakan yang positif tentang keluarga saudara. Janganlah mengurus keluargamu jelek. Janganlah mengurus anggota keluarga yang jelek. Katakan kebaikannya. Oh Tuhan, Kau sudah memberi pasangan yang terbaik. Oh Kau sudah memberikan anak-anak, orang tua, saudara yang terbaik. Diberkati keluargamu. Diberkati keluargamu. Keluarga yang berkenan. Keluarga yang dikasihi oleh Allah. Keluarga yang dikuduskan. Keluarga yang diberkati. Diberkati kesehatanku. Diberkati keluargaku. Ucapkan saudara tentang studi saudara, tentang pekerjaan saudara, tentang keuangan saudara. Oh saudara, jangan berkata negatif. Dia rela terima kutuk kemiskinan, supaya kita bisa diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Semua kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan dilenyapkan. Serat hutang diputuskan. Kutuk kekurangan dilenyapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tingkat langit dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kelimpahan datang. Kelimpahan datang. Kelimpahan dari seberang datang. Diberkatilah engkau, supaya kau jadi berkat. Diberkati dan jadilah berkat. Katakan saudara, katakan pada Tuhan, Tuhan, ini keputusan-Mu, ini takdir daripadamu. Aku jadi berkat, seperti Abraham jadi berkat. Aku diberkati untuk jadi berkat. Aku mau jadi berkat bagi keluargaku. Katakan saudara, katakan pada Tuhan, aku mau jadi berkat bagi keluargaku. Aku mau jadi berkat bagi gereja Tuhan. Aku mau jadi berkat bagi sesama. Aku mau jadi berkat bagi bangsaku. Aku mau jadi berkat. Katakan saudara, katakan saudara, katakan seperti yang Tuhan katakan. Lawan saudara. Kalau dulu kebiasaan berkata negatif, sekarang positif saudara. Katakan yang positif saudara tentang masa depan saudara. Kalau dulu saudara berkata tidak ada masa depan, sekarang katakan seperti firman Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh kemenangan, masa depan yang penuh kelimpahan, masa depan yang penuh cerah, masa depan yang luar biasa. Orala pasakala. Katakan pada tahun ini
Kalau selama ini saudara berkata tahun ini tahun rumpul kerugian, tahun yang berat, katakan tahun ini tahun global blessing. Katakan saudara, berubah perkataan saudara. Tahun ini tahun anugerah, tahun ini tahun janji Tuhan digenapi, tahun ini tahun mujizat, tahun ini tahun pemulihan, tahun ini tahun Tuhan dinyatakan kuasanya. Ini tahun yang luar biasa. Ini kairos daripada Tuhan. Tahun yang luar biasa, global blessing, global kemenangan. Dan izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan bekerja. Saya rasakan Tuhan sedang merubah kata-kata. Saya rasakan Tuhan sedang merubah keadaan. Saya merasakan Tuhan sedang merubah yang tidak baik jadi baik, yang gelap jadi terang, yang negatif jadi positif, yang kekurangan jadi kelimpahan, yang sakit jadi sembuh, sehat saudara. Oh, yang pecah dipulihkan saudara. Ucapkan, ucapkan, ucapkan. Jangan berhenti saudara, ucapkan. Katakan kata-kata iman. Roh saudara akan bangkit, roh saudara akan menyala-nyala, kuasa itu akan mengalir. Berkati hidupmu saudara. Jangan katakan kau tidak berguna. Oh, berkati hidupmu. Tuhan sudah memberi aku tubuh yang terbaik. Tuhan sudah memberi hidup yang terbaik. Tuhan sudah memberi rencana-rencana yang terbaik. Tuhan sudah memberi pelayanan yang terbaik. Tuhan sudah memberi keluarga yang terbaik. Tuhan sudah memberi gereja yang terbaik. Katakan saudara, Tuhan sudah memberi segala yang terbaik. Karena Tuhan kau terbaik. Berkata-kata pada Tuhan, berkata-kata pada Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita merubah keadaan. Jangan kita dirubah keadaan, kita merubah keadaan saudara. Jangan kita dirubah oleh keadaan. Rubahlah keadaan, merubah keadaan saudara. Oralah pasal, kalalah pasal. Kuasamu Tuhan, mujizatmu. Hari ini ada kebangunan rohani, hari ini ada pembaruan. Dimulai dari tutur kata kami. Tuhan yang terbaik, Engkau lakukan hal yang luar biasa. Ini hari luar biasa, katakan. Ini anugerah yang luar biasa. Katakan satu, seperti yang Tuhan katakan. Tuhan kau yang berkarya, dan kami melihat kebaikan Tuhan sedang dinyatakan. Yang sakit saat ini kesembuhan sedang terjadi. Yang kekurangan saat ini 3 paket sedang dibukakan, dicurahkan, diberkatilah. Yang pecah saat ini sedang dipulihkan oleh Tuhan. Terima pemulihan itu saudara. Terima. Mereka yang membutuhkan sesuatu, katakan Tuhan mendengar doaku, Tuhan menjawab doaku. Yang butuh jodoh, katakan jodoh sudah diberikan oleh Tuhan. Jodoh sedang datang dalam hidupmu. Yang butuh anak, katakan anak sudah diberikan oleh Tuhan. Anak sedang datang dalam hidupmu. Yang butuh pekerjaan, katakan pekerjaan sudah diberikan. Katakan saudara, katakan saudara. Dia peduli pada saudara, dia mengasihi pada saudara, dia punya rencana yang luar biasa untuk setiap saudara. Hari ini hari kemenangan, hari ini hari pemulihan, hari ini hari anugerah yang luar biasa. Lihatlah sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan lakukan. Tuhan, hamba bersyukur karena Tuhan sedang berbicara. Karena Tuhan sedang merubah yang tidak baik menjadi baik. Karena Tuhan sedang merubah yang kalah menjadi menang. Karena Tuhan sedang merubah yang sakit menjadi sembuh. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Saya ingin berdoa untuk saudara yang baru pertama kali hadir ikut ibadah minggu ini. Angkat tangan saudara, saya akan doakan. Kita akan doakan. Kalau ada